Oke, baik, kita mulai materi pertama, yaitu aplikasi integral volume benda putar. Nah, seperti yang sudah Anda ketahui sebelumnya, saya mulai dari aplikasi integral di sini ya. Ya, misalkan saya punya fungsi f ya. Misalkan saya diberikan suatu fungsi f pada suatu koordinat kartesius sebagai berikut. Ini x ya, ini y, ini grafik f-nya. Nah, pada suatu interval tertutup A sampai B. Nah, luas daerah seperti yang sudah Anda ketahui ya, luas daerah diarsir yang di bawah kurva F ini dapat dihitung ya. Sebut saja daerahnya daerah D ya. Jadi luas daerah D dapat dinyatakan adalah LD gitu, sama dengan integral dari A sampai B f x dx ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, aplikasi integral ya. Jadi integral ini menyatakan luas daerah di bawah kurva pada suatu interval A sampai B ya. Oke. Tentunya dx ini tergantung bagaimana cara Anda memotongnya ya. Bisa potong secara vertikal atau secara horizontal ya. Itu tergantung kebutuhan ya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan volume? Oke. Jadi misalkan daerah F tadi ya, kita ambil, saya gambar lagi di sini. Kita ambil di sini daerah F-nya. Ini sumbu X, sumbu Y. Oke, ini daerah F. Daerah D tadi ya, fungsinya fungsi F dari A sampai B. Nah, masih sama daerahnya daerah D tadi ya. Nah, namun bagaimana kalau daerah D ini diputar? Ya, ini diputar. Jadi daerah ini kan seperti bayangkan Anda punya suatu daerah yang padat di sini ya. Nah, diputar melilingi sumbu X ya. Nah, akibatnya nanti akan ada bayangannya ya. Bayangannya di sini. Jadi kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ini bayangannya di sini ya. Karena diputar. Nah, untuk melihat efeknya ya, jadi karena ini berputar, nanti daerah ini akan menjadi suatu benda padat ya. Benda padat seperti blok besi gitu ya, kalau Anda bayangkan. Oke, di sini. Nah, ini pusat putarannya ya. Ini juga sama seperti blok besi gitu. Nah, ini pusat putarannya ya. Nah, untuk menghitung volume ini bagaimana ya? Jadi awalnya kita punya daerah D ini, daerah D ini diputar mengelilingi sumbu X ya. Nah, pertanyaannya tentukan volume ya. Jadi kan ini seperti benda padat ya. Seperti benda padat, Anda bayangkan ini semuanya padat semuanya ya. Nah, pertanyaannya bagaimana menghitung volume benda hasil perputaran daerah D mengelilingi sumbu X. Ya, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana menghitung volume benda
hasil perputaran. Daerah D yang diputar terhadap sumbu X. Ya. Oke, jadi ini permasalahannya. Bagaimana menghitung volume benda hasil perputaran daerah D yang diputar atau mengelilingi ya, yang diputar mengelilingi sumbu X. Oke. Nah, untuk menghitungnya kita perhatikan ya daerah irisan ya di sini. Jadi misalkan kalau saya iris suatu daerah di sini, suatu segi panjang misalnya. Tidak ada. Ini tidak ada ininya ya. Tidak keluar ya. Ada sedikit error. Oke, saya keluar dulu di sini. Ya. Oke. Ya, jadi untuk menghitung volume daerah ya, volume benda putarnya, kita perhatikan suatu irisan di sini. Oke. Nah, irisan ini saya sebut ini kecil sekali ya irisannya ya. Nah, di sini kan saya mengirisnya terhadap sumbu X, berlawanan dengan sumbu X secara vertikal ya. Jadi ini deltanya delta X. Oke. Nah, karena kita putar, daerah yang kita iris juga ikut berputar di sini. Oke. Nah, jadi yang kita perhatikan juga ikut berputar. Seperti ini kira-kira ya. Nah, ini sumbu putarnya ya. Nah, kalau kita ambil daerah ini ya, kita keluarkan, jadi dia akan menjadi sebagai berikut. Ya, kalau kita keluarkan, bendanya jadi seperti ini nih. Kita ambil tadi ya, irisan yang satu tadi. Nah, kita keluarkan, kira-kira nanti ketika dikeluarkan bendanya jadi seperti ini. Nah, ini sumbu putarnya di tengah di sini ya. Oke. Tadi yang ini delta X. Ya. Nah, tinggi ini, si tinggi ini kan mengikuti fungsinya ya. Di sini fungsi X ya. Jadi tingginya di sini Fx.
Dari sini ke sini tingginya adalah fx. Oke. Ya, jadi ini seperti apa namanya? Seperti suatu logam apa namanya? Koin ya. Nah, nama lainnya cakram. Kalau kita lihat kita tidurkan bendanya, kira-kira akan jadi sebagai berikut. Oke, ini seperti cakram atau koin ya. Oke, ini apa namanya? Sumbu putarnya ya. Nah, yang ini delta X yang tadi. Nah, ini panjang dari sini ke pusat putaran ya, ke terluarnya fx. Oke. Nah, bagaimana volume benda satu ini ya? Perhatikan daerahnya mirip dengan apa ini? Bisa ada yang tahu bagaimana menghitung volume benda ini? Volume benda ini gimana ngitungnya? Delta V ya. Saya sebut delta V. Alasnya bentuknya apa ini alasnya? Alasnya berbentuk lingkaran. Lingkaran. Jadi kalau benda ini mirip apa nih? Ada yang tahu? Tabung ya. Nah, volume tabung apa? Luas alas kali tinggi. Ya, luas alas kali tinggi. Alasnya berarti lingkaran kan? Berarti luas lingkaran apa? Pi. Luas alas Pi R kuadrat. kali R. Ya, kali Pi-nya H gitu ya. Pi R kuadrat kali H. Nah, di sini R-nya kan jari-jari nih. Jari-jarinya Fx ya. Jadi Pi Fx kuadrat gitu ya. Tingginya ini delta X ya. Jadi apa namanya? Satu benda ini delta V-nya V R kuadrat kali H atau VFX kuadrat kali delta X. Nah, sekarang saya misalkan di sini kan hanya satu bagian ya. Di sini berarti saya tulis delta XI aja ya. Delta XI. Jadi saya bisa buat irisannya ini sebanyak apapun ya. Bisa 100, 1000, 1 juta bahkan ya, sampai sekecil apapun sehingga si irisan-irisan ini sampai menutup semua daerah ini ya. Jadi ini hanya baru satu. Jadi volume ini delta volume untuk ke I ya. Karena kita ambil XI di sini delta XI. Nah, bayangkan Anda punya yang benda seperti ini ada 1000, 1 juta gitu ya. Sehingga daerah-daerah ini kita potong sangat tipis sekali ya. Dan kita jumlahkan semuanya. Oke. Oke, jadi akibatnya di sini kita hitung ya. Jumlah. Nah, kita aproksimasi ini ya. Volume dari, jadi saya tulis saja di sini hasilnya itu V ya. Menghitung volume V. Ya, jadi V-nya ini diaproksimasi oleh jumlah ya delta VI. I-nya 1 sampai N. Ya, N-nya bisa berapapun ya. Bisa 100, 1000, 1 juta, dan seterusnya. Atau ini sama saja dengan Pi Fx I sampai kuadrat ya, delta XI. Nah, di integral kan Anda sudah mengenal limit jumlah Riemann ya. Ya, ini yang dinamakan jumlah Riemann-nya. Tapi sekarang jadi volume. Oke, nah sekarang karena ini kan masih aproksimasi, bukan volume yang sebenarnya. Nah, untuk menjadi volume sebenarnya kita ambil irisannya ini sampai tak terhingga banyaknya ya. Jadi V-nya akan menjadi sama dengan ketika kita ambil limit N menuju tak hingga dari sigma 1 sampai N delta VI. Atau ini sama saja dengan limit N menuju tak hingga sigma dari ini ya, Pi Fx I kuadrat
delta XI. Nah, berdasarkan definisi integral, ya, ini sama saja dengan ya integral dari, karena kita mulai dari A sampai B ya, A sampai B, dari A sampai B, Pi Fx kuadrat dx ya. Nah, lihat di sini ada pi-nya, karena pi-nya konstan kita keluarkan A sampai B Fx kuadrat dx. Nah, bentuk yang terakhir di sini pi sama dengan pi A sampai B Fx kuadrat dx adalah volume benda hasil perputaran tadi ya, volume benda F hasil perputaran ya mengelilingi sumbu X. Oke, nah bentuk ini, integral ini punya nama khusus ya. Nama lainnya adalah, karena yang tidak tadi kita iriskan ya, ini mirip cakram ya. Ini kan mirip cakram. Nah, jadi nama lainnya ini namanya metode cakram. Oke, ini namanya metode cakram. Oke, jadi itu ilustrasinya ya. Oke, nah contoh soal. Oke, saya misalkan tentukan misalnya di sini contoh. Tentukan volume benda padat ya. Volume benda padat yang didapat dari memutar daerah R ya. Nah, daerah R itu siapa? Daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4. Diputar ya. Diputar terhadap sumbu X. Oke, jadi Anda diminta untuk menghitung volume benda padat yang didapat dari memutar daerah R. Nah, si daerah R ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X dan garis X sama dengan 4, diputar terhadap sumbu X. Oke, untuk itu kita lihat dulu daerahnya ya. Nah, untuk menggambarnya Anda perlu menggambar daerahnya dulu agar nanti terbayang seperti apa benda putarnya. Nah, ini adalah kurva Y sama dengan akar X ya. Ini kurva Y sama dengan akar X, ini 0 di sini ya. Jadi ketika X-nya 1, akar 1 kan 1. Ketika X-nya 4, akar 4 2 ya. Nah, kebetulan di sini garis X sama dengan 4. Jadi ketika X-nya 4 di sini, dia Y-nya adalah akar 4, 2 ya. Ya. Nah, daerahnya dibatasi oleh kurva ini. Garis X sama dengan 4. Ini ya, saya gambar.
garis X sama dengan 4. Garis X sama dengan 4. Sumbu X dan sumbu X. Berarti daerah R-nya itu yang ini. Ya, daerah R-nya yang ini. Oke. Nah, caranya mirip seperti tadi ya. Kita iris daerah ini. Oke. Jadi nanti karena diputarnya terhadap sumbu X ke sini ya. Jadi kita punya di sini delta X. Oke. Nah, diputar gitu, nanti yang ini akan ada bayangannya di bawahnya. Oke. Dan hasil yang kita perhatikan juga ikut berputar ya. Irisan yang kita perhatikan nanti putarannya seperti berikut. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini sumbu putarnya. Oke, nah tinggi dari sini apa? Tinggi ini kan Y sama dengan akar X ya. Y sama dengan akar X atau Fx-nya sama dengan akar X. Jadi ini kan bendanya mirip cakram tadi ya. Nah, berdasarkan metode cakram ini, volume benda hasil perputarannya adalah, karena bendanya mirip cakram, jadi kita pakainya metode cakram. Jadi volume benda putar V sama dengan Pi integral. Lihat di sini A-nya 0, B-nya 4. Jadi integral 0 sampai 4. Ya. Y kuadrat dx. Atau 0 sampai 4, Y-nya akar X ya. Dikuadratkan dx. Oke, sekarang kita hitung. Ini sama dengan Pi 0 sampai 4 X kuadrat. Oke, akar X dikuadratkan, jadi hilang ya. Akar X kuadratkan hilang, jadi tinggal X dx. Nah, apa integral ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa integral ini berapa? Ini kan pangkatnya 1 ya. Jadi Pi, masih ada Pi-nya konstan. 1 per 1 tambah 1 ya. Karena kan ini 1 per pangkat yang di sini. 2X kuadrat. Masukkan X-nya dari 0 sampai 4. Ya. Oke, hasilnya hitung. Sini Pi. Masukkan X-nya 4. 4 pangkat 2 minus 0 pangkat 2. Oke, hasilnya adalah Pi setengah kali 16 ya. Coret di sini 8. Jadi hasilnya 8 Pi satuan volume. Ya, jadi volume hasil benda perputaran ini adalah 8 V satuan volume. Bisa dipahami sampai sini? Ya, langkahnya. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, yang membedakannya adalah daerah pembatasnya, ya. Oke, contoh yang kedua. Tentukan volume benda hasil perputaran hasil perputaran pintar ente
daerah Oke, hasil perputaran daerah R ya, yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, kemudian sumbu Y ya, kemudian dan garis Y sama dengan 3 diputar terhadap sumbu sumbu Y ya. Kalau tadi daerahnya diputar terhadap sumbu sumbu X, sekarang diputarnya terhadap sumbu Y. Jadi bayangkan Anda punya daerah R ya, dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y dan garis Y sama dengan 3, daerah tersebut diputar terhadap sumbu Y. Oke, ilustrasinya sebagai berikut ya. Pertama Anda harus gambar dulu grafiknya atau daerahnya. Ini sumbu Y. Ini sumbu X-nya. Nah, kurva Y sama dengan X pangkat 3 kira-kira sebagai berikut ya. Nah, ini kurva Y sama dengan X pangkat 3. Oke, kemudian dibatasi oleh Y sama dengan garis Y sama dengan 3. Garis Y sama dengan 3 di sini ya. Jadi 0, 0, 1, 2, 3 ya, kira-kira sini saja. Nah, garisnya ini. Oke, ini garis Y sama dengan 3. Oke, kemudian dibatasi lagi oleh sumbu Y, berarti batasnya ini ya. Nah, terlihat jadi daerah R-nya yang ini nih. Oke, diputar terhadap sumbu Y. Oke, nah jadi nanti ada bayangannya di sini ya. Oke, saya pakai hijau bayangannya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian seperti tadi kita iris ya daerahnya. Daerah R-nya kan yang ini nih. Daerah R-nya yang ini. Oke, diputar terhadap sumbu Y. Nah, untuk melihat atau menghitung volumenya kita lakukan iris ya. Nah, gitu. Nah, bedanya tadi fungsinya terhadap delta X ya. Sekarang karena kita irisnya secara horizontal, nah ini tebalnya itu bukan delta X tapi delta Y, karena yang kita iris adalah si sumbu Y ya. Kemudian panjang ini berapa? Nah, karena fungsinya lihat di sini variabelnya sekarang Y ya, yang bebasnya. Yang tak bebasnya X. Jadi kita ganti di sini. X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Ya, jadi yang ini adalah bukan Y sama dengan X pangkat 3, tapi X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Oke. Nah, jadi kalau kita putar cakramnya, ya kan nanti mirip seperti tadi ya. Nanti dia ini diputar. Akibatnya yang kita perhatikan juga ikut berputar ya. Nanti hasilnya kira-kira sebagai berikut. Oke, seperti ini ya. Cakramnya ini sumbu putarnya. Kalau kita ambil, kita keluarkan, akan menjadi seperti ini.
Nah, ini delta Y ya. Kemudian tebal ini delta, bukan delta, tadi X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Nah, jadi integralnya apa nih? Ya, integralnya dari 0 sampai 3 ya. Jadi volume bendanya V sama dengan, ya kalau Anda mulai dari delta V ya, delta V sama dengan volumenya kan apa tadi, Pi jari-jarinya X ya, Pi X kuadrat tingginya delta Y, atau Pi sama dengan ini kan X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Atau ini sama dengan ditulis ya, karena akar itu kan mirip dengan pangkat, tapi pangkatnya bilangan pecahan ya. Jadi ini sama dengan pangkat 1/3. Oke, jadi ini sama dengan Y pangkat 1/3 dipangkatkan lagi 2 gitu. Atau V sama dengan pangkat dipangkatkan sama dengan dikali ya, 2/3 delta Y. Oke, ini baru satu daerah. Nah, bayangkan Anda punya banyak yang seperti ini, ambil limit, kemudian limit dari jumlah Riemann itu sama dengan integral. Ya, jadi V sama dengan integral 0 sampai 3 dari ini ya. Y pangkat 2/3 delta Y-nya adalah dy. Nah, ada yang bisa menghitung ini? Integralnya berapa? Silakan dicoba. Gimana? Ada yang sudah selesai? Ya, jadi ini pangkatnya kan 2/3 ya. Jadi hasilnya Pi 1/2/3 tambah 1, Y pangkat 2/3 tambah 1, masukkan batasnya 0 sampai 3. Oke, jadi di sini sama dengan Pi, ini jadi 5/3 ya. 1 dibagi 5/3 adalah 3/5 ya. 3/5 Y pangkat 5/3, masukkan Y-nya 0 sampai 3. Sama dengan
Pi 3/5 dikali Y 3 pangkat ya, 3 pangkat 5/3. Ya ini harus pakai kalkulator ya dihitungnya. Kurangi 0. Oke, kalau Anda selesai hitung ya, 3 pangkat 5/3 adalah 6,24 ya. Sekitar 6,24. Jadi Pi-nya di sini ya tinggal dihitung ya. Ini dikali lagi. Ya silakan coba pakai kalkulator hitung ya. Pi-nya biarkan saja dalam Pi. Kalau Anda ya jangan dimasukkan 3,14. Ya hasilnya 3,744 ya. Jadi ini hasilnya 3,744 Pi satuan volume. Ya, kalau ya ini kan 3 pangkat 5/3 itu sama dengan berapa ya? Ini atau begini aja lah, sebelum mungkin kalau Anda ya, jadi di sini saya tulis perhitungannya. Pi 3/5 ini kan sama dengan 3 pangkat 5 ya, akar pangkat 3 gitu ya. Ini kan sama saja dengan gini, 3/5 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Nah, ini sama saja dengan 3/5 ini akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 kali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 ya. Nah, ini kan 1 ya. 3 pangkat 3 ini kan bukan 1. Ini kan sama dengan 3 ya. Pi 3/5 gitu ya. Ini sama dengan 3 kali akar pangkat 3 dari 9. Atau sama dengan 9/5 ya. Pi kali 9/5 akar pangkat 3 dari 9. Ya, Anda bisa hitung sekarang. Mungkin pakai kalkulator juga boleh atau biarkan saja seperti ini ya. Kalau tidak ada kalkulator. Jadi V-nya volumenya adalah 9/5 akar pangkat 3 dari 9. Pi satuan volume. Ya. Oke, itu 2 contoh ya metode cakram ya. Anda bisa putarnya terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X jadinya DX. Kalau terhadap sumbu Y jadinya DY. Nah, tentunya langkahnya di sini Anda harus sketsa ya. Jadi secara umum untuk menghitung integral atau menghitung volumenya itu Anda harus sketsa, kemudian lakukan irisan ya di sini. Perhatikan daerah hasil irisannya. Kemudian aproksimasi, kemudian integralkan. Jadi ada berapa langkah tadi? Langkah pertamanya adalah sketsa ya. Jadi langkah 1 sketsa
daerah. Ya, kemudian langkah keduanya iris. Iris daerah. Kemudian langkah ketiganya aproksimasi volume dengan delta V-nya. Langkah keempatnya integralkan. Ya, sketsa daerahnya daerah yang diputar ya, yang diputar. Kemudian iris daerah yang diputarnya. Aproksimasi volume ya dengan melihat delta V, delta X-nya gitu dan seterusnya, baru integralkan. Jadi ada 4 langkah ya di sini ya. Langkah menghitung volume benda putar. Langkah menghitung volume benda putar. Oke. Ya, tadi yang pertama metode cakram. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kalau daerahnya dibatasi oleh 2 fungsi? Ya. Jadi yang selanjutnya dinamakan metode cincin. Atau nama lainnya di sini washer ya, bukan terjemahan dari cincin, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya metode cincin ini dinamakan metode washer. Washer ini seperti mesin cuci ya. Karena kan kalau mesin cuci Anda perhatikan tengahnya bolong ya. Nah, ada pinggiran-pinggirannya. Oke, yang berputar. Nah, misalkan saya punya daerah F dan G ya. Misalkan diberikan fungsi F dan G pada interval A sampai B, di mana Fx-nya itu lebih besar dari Gx untuk X-nya anggota AB. Oke. Nah, jadi ilustrasinya sebagai berikut. F-nya di atas ya, karena F-nya lebih besar dari G. Kemudian G-nya kira-kira sebagai berikut. Ini Fx, ini Gx ya. Intervalnya A sampai B. Nah, lihat di sini ada daerah yang dibatasi oleh 2 kurva ya. Nah, saya sebut daerahnya daerah R. Oke. Nah, daerah R diputar misalkan terhadap sumbu X ya. Daerah R ini diputar terhadap sumbu X ya, akibatnya kita akan melihat bayangannya di bawah. Oke, ini juga sama. Nah, kita lakukan hal yang sama ya. Ini R juga. Kita lakukan irisan di sini. Kita iris. Ups.
Ya, kita iris daerah R ini. Ya, karena kita irisnya secara vertikal, ya, jadi ini deltanya delta X ya. Nah, tingginya sekarang apa di sini? Nah, tingginya ini selisih ya. Selisih dari F kurangi G. F minus G. Oke. Nah, kita putar, akibatnya ada bayangannya juga ikut di sini ya. Oke. Nah, daerah putarannya sebagai berikut. Nah, yang kita perhatikan kan ikut berputar juga ya. Ya, jadi hasil perputarannya kira-kira sebagai berikut. Nah, yang ini adalah sumbu putarnya. Oke, kalau kita ambil ya lempengan ini kita keluarkan, kira-kira bentuknya sebagai berikut ya. Di luar seperti suatu cincin ya, karena tengahnya bolong. Oke, ini kira-kira seperti ini. Oke, nah ini pusatnya, pusat perputarannya. Oke, tadi tebal ininya delta X ya. Nah, sekarang ininya berapa nih? Tebal ininya. Ya, yang tadi ya, Fx minus Gx tadi. Kalau kita lihat dari atas, bendanya akan terlihat sebagai berikut ya. Ada lingkaran gitu. Kira-kira. Ya, kurang. Nah, ginilah. Kemudian tengahnya bolong gitu ya. Oke. Nah, ini pusatnya. Nah, bagaimana menghitung volume benda ini? Satu benda ini atau delta V ya. Nah, delta V ini kan terdiri dari dua benda ya. Ada jari-jarinya yang kecil, sebut saja R kecil ini, dan jari-jari yang besar. Nah, karena yang kita inginkan yang ini, yang luarnya, berarti ini terdiri dari tabung ya, tabung dengan jari-jari R besar dikurangi dengan tabung dengan jari-jari R kecil ya. Jadi volumenya adalah V R besar kuadrat dikali H ya, dikali H tingginya minus Pi R kecil kuadrat dikali H. Nah, H-nya kan sama-sama delta X ya, jadi Pi R besar kuadrat delta X min Pi R kecil kuadrat delta X. Nah, yang di sini bedanya kan hanya R besar dan kecil. Pi dan delta X sama, kita keluarkan ya. Jadi kita bisa tulis sebagai berikut. Nah, sekarang dari gambar ini, siapa yang menjadi R besar? Nah, si R besarnya itu, atau jari-jari yang besar itu, adalah dari sumbu putar sampai paling luar ya, yaitu grafik F ya. Jadi Pi di sini, F kuadrat min R kecilnya dari sini sampai yang ini ya. Yang pertama yaitu G. Berarti F minus G kuadrat delta X. Nah, ini kan delta volume, kalau volumenya akan menjadi integral atau V integral A sampai B Fx kuadrat minus Gx kuadrat ya. Dikali ya, ini delta X-nya berubah menjadi dx. Nah, ini yang dinamakan dengan metode cincin ya. Karena bentuk irisannya mirip, atau daerah irisannya bentuk mirip dengan cincin. Jadi ada selisih di sini, F besar kuadrat kurangi G besar kuadrat, F kuadrat kurangi G kuadrat.
Oke, kita lihat contohnya. Contoh. Tentukan volume benda hasil perputaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan Y kuadrat ya. Y kuadrat sama dengan 8X diputar terhadap sumbu X. Ya. Oke. Langkahnya sama. Anda harus tadi pertama adalah sketsa ya. Sketsa dulu daerah yang akan diputarnya. Nah, di sini diketahui daerahnya Y sama dengan X kuadrat, berarti parabola ya. Kemudian Y kuadrat sama dengan 8X. Oke, kita hitung di sini atau kita gambar. Sumbu X. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian di sini Y kuadrat sama dengan 8X ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0. Oke, kemudian ketika X-nya 2, Y kuadrat sama dengan 16. Atau akar 16 sama dengan 4 ya. Jadi 0. Kira-kira nanti grafiknya mirip akar X tadi ya. Ini Y sama dengan akar pangkat 2 dari 8X gitu. Ya, gampangnya. Nah, kita cari dulu titik potongnya berapa nih. Ya, titik potongnya ini 0. Ini daerah R. Oke. Nah, titik potongnya Anda bisa hitung ya. Di sini titik potong. Sini aja lah. Titik potong. Y sama dengan Y, yang kiri X kuadrat, yang kanan akar 8X. Oke. Nah, kita pangkat 4 ya. Kuadratkan, jadi ini pangkat 4 sama dengan 8X. Atau X pangkat 3 sama dengan 8. Jadi X-nya sama dengan 2 ya. Jadi titik potongnya di 2. Ketika X sama dengan 2, Y-nya 4 di sini ya. Oke. Nah, diputar terhadap sumbu X. Nah, gitu ya. Akibatnya saya punya bayangan di sini. Sama dengan yang di atasnya. Oke, kalau kita perhatikan seperti tangkah tadi, kita iris ya setelah Anda sketsa. Kemudian langkah kedua adalah iris. Oke, ini irisannya. Oke. Tebalnya di sini delta X gitu. Nah, diputar, akibatnya ada bayangannya di sini. Ya, ini diputar gitu. Ini juga sama di sini, putar. Nah, lihat di sini ada bolong tengahnya ya. Oke, jadi mana yang menjadi R besarnya? Jadi besar.
Ya, terlihat di sini R besarnya dari sumbu putar sampai yang terluar, yaitu Y sama dengan akar 8X. Jadi R besarnya itu akar 8X dan R kecilnya adalah, ini jari-jarinya, ini bukan jari-jari ya, ini daerah R kecilnya yaitu X kuadrat. Oke, jadi delta volumenya adalah langkah ketiga ya. Langkah pertama sketsa daerah R, langkah kedua iris, langkah ketiga aproksimasi ya. Ini pi R besar kuadrat minus R kecil kuadrat delta X ya. Atau di sini akar 8X kuadrat minus X kuadrat dikuadratkan lagi delta X, atau ya kita sederhanakan dulu di sini. Akar dikuadratkan jadi hilang ya. 8X min X pangkat 4 delta X. Oke. Sudah aproksimasi, terakhir integralkan, jadi V sama dengan integral, lihat daerahnya dari 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 dari sini. 8X minus X pangkat 4 dx. Oke. Ya, tinggal dihitung. Ya, silakan dicoba. Sambil Anda mencoba ya, yang menulis silakan dicoba berapa integral dari 8X min X kuadrat dari 0 sampai 2.
Materi ini direkam ya. Jadi nanti Anda bisa akses di Google Classroom. Oke, bagaimana? Ada yang sudah selesai hasilnya? Oke, ini menjadi integral 8x itu adalah 4x kuadrat ya. 4x kuadrat min 1/5 x pangkat 5. Batas x-nya 0 sampai 2. Ya, kita hitung ketika x-nya 2, ini 4, 2 kuadrat min 1/5, 2 pangkat 5, minus 0 ya, karena kan 0 apapun dipangkatkan 0. Hasilnya ini 16 ya. 16 min 32/5. Oke. Ya, tinggal dihitung. Hasilnya berapa nih? 16 kali 5, 80 ya. Jadi 80 kurangi 32, 48. 48/5. Jadi volumenya adalah 48 pi per 5 pi satuan volume. Oke. Ya. Oke, contoh yang lain. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan dituliskan di grup chat room ya. Ya, pertanyaan Anda bisa silakan dituliskan di grup chat room. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya untuk metode cincin. Suatu daerah setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva Oke, yang 1/5 dari mana? Integral. Anda kan kalau integral ini ya, ada yang bertanya tadi dari mana yang ini. Integral itu ya integral x pangkat n ya, dx itu adalah 1/n+1 x pangkat n+1 ya. Asalkan n-nya tidak sama dengan min 1. Nah, di sini n-nya kan 4 ya. N-nya 4. Jadi 1/4+1, 5. X pangkat 4+1, 5. Dari situ ya. Ini rumus dasar integral. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini perlu latihan ya. Anda perlu latihan menghitung integral. Karena syarat utamanya ya Anda sudah tahu integral kan. Kemarin di kalkulus 1 sudah dibahas. Ya, jadi perhitungan integral seperti ini seharusnya sudah bisa ya. Karena Anda dituntut bukan hanya menghitung integralnya, tapi Anda mengkonstruksi bentuk integralnya. Grafiknya mencari sendiri ya.
Kan di kalkulus 1 juga sudah membahas menggambar grafik dengan kalkulus. Anda bisa ya sampai saat ini sih grafiknya tidak jauh dari polinom ya. Dari Y sama dengan X kuadrat yang seperti ini kan sudah tahu ya, parabola atau Y kuadrat sama dengan 8X. Ini bentuk-bentuk grafik yang seharusnya sudah paham ya. Kalau ini kan parabolanya terbuka ke kanan gitu. Ya jadi Y sama dengan X kuadrat ini polinomial atau grafik-grafik yang mudah digambarnya ya, tidak terlalu sulit dibandingkan menggambar grafik trigonometri misalnya atau fungsi eksponensial atau fungsi rasional ya. Kalau fungsi-fungsi rasional Anda perlu langkah-langkah yang ada dibahas di kalkulus 1 menggambar grafik ya. Tapi ini grafik-grafik ini bisa Anda pelajari ya dengan seiring waktu sudah terbiasa, ya, biasanya akan lebih mudah. Tapi selama ini kan grafiknya parabola ya. Parabola Anda perhatikan yang saya atau yang berikan di contoh ini kan grafik-grafiknya grafik-grafik yang sederhana ya. Paling jauh juga akar gitu atau pangkat 3. Nah, kalau tidak tidak tahu grafiknya seperti apa, Anda bisa coba menggunakan kalkulator grafik ya. Grafing kalkulator ada banyak di situs web. Ya, contohnya untuk menggambar grafik, saya tunjukkan salah satunya ya. Anda bisa masuk ke coba ya, grafing kalkulator. Di sini ada demo di sini ya. Coba saja misalnya Y sama dengan X pangkat 2. Ups. Ini kayaknya sudah bagus nih. Nah, ini kan X pangkat 2 ya. Kalau X pangkat 3, tuh grafiknya. Oke. Kalau misalnya akar. Nah, kalau akar itu pakai SQRT. Itu kan keluarlah SQRT. Akar X misalnya tuh grafiknya ini ya. Atau kalau akar pangkat 3 SQRT atau pangkatnya X pangkat 1/3 misalnya. 1/3. Tuh, grafiknya seperti ini. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. Ya. Cobalah di sini ya, gambarnya ke sini nih. www.demos.com/kalkulator ya. Anda bisa pakai ini, nanti tinggal digambar sendiri. Enak ya? Ya, sekarang sudah ada teknologi canggih. Ya, silakan dimanfaatkan. Contohnya yang ini nih. Y kuadrat sama Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Oke. Kemudian Anda misalkan ingin nambah lagi. Y sama dengan X pangkat 8X tadi ya. 8X. Pangkatnya 1/3. P di luar pangkatnya. 1/3. Oke, ini pangkat 1/3. Nah, ya. Lihat di sini grafiknya. Tadi daerah yang kita hitung kan yang ini nih, daerahnya. Ya. Terus titik potongnya juga kelihatan langsung. Ketika X-nya
Oke, kayaknya ada yang salah ketika X-nya 2. Dia, oh, ada yang salah di sini. Coba kalau pakai. Kenapa ini titik potongnya di sini ya? Harusnya kan oh, ini kuadrat ya, bukan pangkat 3. Salah. Oke. Ya, betul sekarang. Ini yang tadi ya. Tadi kan ini Y sama dengan X kuadrat, Y kuadrat sama dengan 8X. Ya, jadi tinggal masukkan di sini. Oke. Jadi tidak ada masalah ya. Untuk grafik, Anda bisa coba ke sini nih. Ya, tentunya nanti juga akan terbiasa ya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan dicoba di ini ya, demos.com/kalkulator. Nah, ini enak sekali ya. Karena sudah ada langsung, jadi memudahkan ya. Ya, minimal untuk gambar itu bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, suatu daerah S setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva X sama dengan X sama dengan akar 4 minus X kuadrat. Y kuadrat, salah. Dan sumbu Y. Dan sumbu Y. Nah, diputar daerahnya, diputar. Suatu daerah setengah lingkaran, suatu daerah S misalnya ya. Suatu daerah S setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva ini dan sumbu Y diputar terhadap garis. Nah, sekarang sumbu putarnya berbeda. Terhadap garis X sama dengan -1 ya. Pertanyaannya, konstruksi integral yang menyatakan volume benda hasil perputaran tersebut. Tuliskan dan hitung integral yang menyatakan volume benda putar tersebut. Oke. Ya, untuk kita lihat ya grafiknya. X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Jadi Y sama dengan, nah, akar itu kan pangkat setengah ya. 4 min X pangkat 2, pangkat di sini 1/2. Oh salah, 4 min Y ya, bukan dalam X. X 4 min Y kuadrat. Nah, daerahnya ini ya. Ini daerahnya. Kemudian garis X sama dengan -1. Nah, ini daerah sumbu putarnya. Jadi daerah ini ya, daerah ini diputarnya dibatasi ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi daerahnya itu adalah ini nih. Ya, di daerah ini diputar mengelilingi sumbu atau garis X sama dengan -1 ya. Oke, kita
sketsa ya. Jadi ini grafik gambar ini membantu Anda untuk mensketsa ya. Oke, kita sketsa langkah pertama, sketsa grafiknya. Nah, tadi sudah dibantu oleh demos.com. Kurung yang mana ya? Kurung ini. Bagaimana Yogi Kurniawan? Yang ini kurungnya kan menyatakan ini apa? Bahwa ekspresi ini dipangkatkan setengah semuanya gitu. Yang setengah segi 4 atau melengkung. Jenis yang kurung mana ya? Saya tidak melihat kurung ini ada satu. Coba oke, saya nyalakan mikrofonnya. Ya, boleh silakan dinyalakan mikrofonnya Yogi. Ini sebelum angka 4. Iya Pak, yang sebelum angka 4 itu kan ada 2 jenis kurung Pak, itu ada maknanya nggak Pak? Ya ini kan maksudnya gini, ekspresi kalau cuma satu berarti kan Anda maksudnya semuanya nih, saya mulai dari 4 min Y kuadrat, semua ini dipangkatkan setengah. Jadi ini mirip dengan ini nih, sama dengan ini, 4 min Y kuadrat pangkat setengah atau akar 4 min Y kuadrat itu artinya. Kalau cuma satu kurungnya ya berarti ambigu nanti, sangkanya yang dipangkatkan setengah bisa Y-nya saja gitu. Ya, biar tidak ada ambiguity atau ambigu, makanya kurungnya 2. Nah, sebenarnya ini kan sama dengan ini, akar 4 min Y kuadrat. Oh gitu ya Pak, ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup Pak. Oke. Kita lanjutkan ke soalnya ya. Oke, kita lanjutkan ke soalnya. Oke, ini daerahnya ya. Kita gambar lagi. Ya, tadi dari -2 sampai 2 ya. -2 sampai 2. Oh, salah. Ini -2 di bawah. Atasnya positif. Oke. Ini daerahnya. Setengah lingkaran ya, ini juga 2. Oke, ini daerah sumbu putarnya, garis X sama dengan -1. Nah, ini putarannya di sini. Oke. Nah, mirip seperti tadi ya, kita iris suatu daerah di sini. Oke. Ini tebalnya delta Y ya, bukan delta X. Sehingga tingginya ini adalah X sama dengan ya. Ya sudah tertuliskan di sini akar 4 min Y kuadrat. Nah, akibatnya karena kita putar ke sini, bayangannya nanti ada di sini ya. Bayangannya ada di sini, kira-kira. Ya, gitu. Nah, ketika nanti dia diputar, gitu ya. Nah, hasil perputarannya, lihat, ini akan menjadi seperti cincin ya. Oke. Ya, ini daerah perputarannya.
Oke. Nah, ketika kita bawa keluar, nanti akan menjadi seperti ini, seperti cincin ya. Ini delta Y, oke. Nah, yang perlu Anda perhatikan, ini kan berarti pakai metode cincin ya, menjadi jari-jari besarnya mana? Jari-jari besarnya itu dari pusat ya. Dari pusat ini. Oke, kayaknya saya ada di sini ada gap gitu ya. Ini ada gap, jadi nanti karena diputarnya ke sini, berarti bayangannya sebenarnya bukan di sini ya. Oke, saya perbaharui dulu. Nah, di sini ada gap, di sini -1 ya. Nah, berarti, nah di sini nih sebenarnya, -2. Oke. Nah, sekarang yang benar yang ini. Bayangannya ada di sini nih ya. Ya, ini sama, -2. Oke, saya kurang ke kanan. Grafiknya kurang. Oke. Ya, lumayan lah. Nah, nanti bayangannya di sini. Oke. Nanti oke, kita gambar. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti ini. Nah, oke, gitu ya. Jari-jari yang besarnya mana? Berarti dari pusat ini ke yang terluar ya. Lihat di sini. Dari sini sampai keluar. Nah, dari sini ke sini kan yang ini ya, yang hijau. Ini adalah X sama dengan akar 4 minus Y kuadrat. Kan jaraknya dari sini ke sini, tambah yang ini. Nah, sekarang ada lebihnya nih. Jarak dari sini ke sini kan, ini 0 nih. Ini 1, berarti jaraknya 1 ya. Nah, totalnya, jari-jari besarnya adalah 1 plus ini. 1 plus akar 4 min Y kuadrat. Ya. Nah, jari-jari kecilnya mana? Jari-jari kecilnya ini. Semua segini. 1. Jadi R kecilnya sama dengan 1. Sehingga delta volumenya adalah pi R besar kuadrat min R kecil kuadrat delta Y ya. Atau sama dengan di sini ya, ini dikuadratkan nih. 1 plus akar 4 minus Y kuadrat gitu minus 1 kuadrat 1 ya, delta Y. Sehingga integralnya ya, sehingga integralnya V sama dengan integral dari ini ya, -2 sampai 2. -2 sampai 2, pi-nya di luar. Ini nih, 1 plus akar 4 minus Y kuadrat dikuadratkan minus 1 dy ya. Oke, gitu ya.
Nah, sekarang kita coba hitung integral ini ya. Pi minus 2 sampai 2 ya. Kuadratnya kita buka jadi 1 kuadrat, 2 kali ini ya, plus 2 kali 1 kali ini, jadi 2 akar 4 min Y kuadrat, plus akar 4 min Y kuadrat kuadratkan, jadi 4 minus Y kuadrat, minus 1 dy. Oke. Nah, tinggal dihitung, 1 kurangi 1 habis ya. Habis, jadi tinggal sisanya ini ya. Pi sama dengan minus 2 sampai 2 akar 4 min Y kuadrat plus 4 min Y kuadrat dy. Sebenarnya ini maksudnya ada kurung ya, karena untuk mengisyaratkan bahwa kita integralkan semuanya. Ya. Oke. Nah, ini sudah bisa diintegralkan ya. Ya, namun ini perlu metode khusus ya untuk mengintegralkan ini ya. Karena ini bentuk integralnya tidak standar gitu ya. Anda perlu cara substitusi yang cukup panjang di sini. Oke, nanti kita akan bahas ya bagaimana menghitung ini. Karena ini termasuk dalam integral atau teknik integrasi ya, cara menghitung integral. Ya, sebenarnya ini kan hitungannya, lihat kalau ada, nah ini kan dari minus 2 sampai 2. Karena ini simetris, ya, daerahnya dibagi sama besar, jadi kita bisa hitung satu daerah saja tapi dikali 2. Ya, jadi ini bisa kita hitung sebagai 2pi kelipatan dari 0 sampai 2. Jadi kita hitung dari sini saja nih, dari sini sampai ini. Ya, 0 sampai 2, karena daerahnya kan sama, atas bawah. Jadi kita kali 2 dari integral ini. 2 akar 4 min Y kuadrat plus 4 min Y kuadrat dy. Nah, ini sebenarnya kita bisa pecah lagi ya. Jadi 2V integral 0 sampai 2. 2 akar dy integral 0 sampai 2, 4 min. Nah, yang ini masih mudah ya. Tapi yang ini lumayan karena perlu substitusi trigonometri. Ya, tools-nya belum nyampe ya. Jadi kita skip dulu yang ini menghitungnya. Oke. Nah, itu contoh kedua ya. Jadi ini bisa mengarah kepada bentuk integral yang cukup rumit ya. Sehingga perlu alat lain untuk menghitungnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, itu metode cincin ya. Kita lanjutkan, ada satu lagi yaitu metode kulit tabung. Oke, satu lagi kita lanjutkan metode kulit tabung. Atau nama lainnya shells. Oke, atau cangkang gitu ya. Nah, bahasa Inggrisnya
shells, kulit tabung, atau karena mirip dengan cangkang maka disebut metode cangkang atau shells. Oke, jadi kalau tadi kan kalau Anda perhatikan ya, cara kita memotong dengan sumbu putarnya itu tegak lurus ya. Kita sumbu putarnya kan sumbu X di sini, X sama dengan -1, kita potongnya tegak lurus dengan sumbu putarnya. Ya, di awal juga lihat di sini sumbu putarnya sumbu X, kita potongnya tegak lurus dengan sumbu putar. Yang ini juga ya, sumbu putarnya sumbu X, kita potongnya tegak lurus. Begitu juga dengan yang contoh di awal. Lihat ini sumbu putarnya sumbu Y ya. Kita potongnya tegak lurus ya. Yang ini. Jadi tegak lurus dengan sumbu putarnya. Nah, jadi persamaan atau kesamaan ya, kesamaan dari beberapa metode yang di awal tadi, sumbu putar dengan cara kita memotongnya itu selalu tegak lurus ya. Nah, sekarang misalkan saya punya daerah seperti tadi ya, yang dibatasi oleh daerah S misalnya, dibatasi oleh kurva F, ya dibatasi oleh kurva F, dan diputar terhadap sumbu Y misalnya. Oke, misalkan ini daerahnya. Ini X, Y. Nah, ini daerahnya F misalkan. F ya. Ini A sampai B. Diputar terhadap sumbu Y. Oke, akibatnya nanti ada bayangannya di sini sama seperti tadi. Nah, kalau tadi kan kita motongnya gini ya, secara horizontal, tegak lurus dengan sumbu putar. Nah, sekarang kita potongnya secara vertikal ya, sejajar dengan sumbu putarnya. Ya. Oke. Nah, kita potong secara vertikal sejajar dengan sumbu putarnya. Akibatnya karena yang kita partisinya si sumbu X di sini delta X ya. Tingginya yaitu F. Oke. Nah, ini diputar, akibatnya yang ini juga ikut berputar ya, yang kita perhatikan. Kira-kira ada di sini. Nah, ini yang kita perhatikan juga ikut berputar. Oke. Ya. Ini juga sama. Sehingga ketika kita ambil benda ini ya, satu benda ini kita keluarkan, akan menjadi sebagai berikut. Seperti apa ya namanya? Songsong peluru ya. Kalau atau pipa gitu ya, pipa yang tebal gitu, bambu ya. Atau alat yang buat bikin kue putu gitu ya. Mirip. Tengahnya kan bolong. Ada apa namanya? Pinggirannya. Nah, ini benarnya seperti ini, oke. Ada tebal, ada tinggi di sini, F tingginya, tebalnya delta X. Oke, sekarang kita gunting ya. Si benda ini kita gunting. Ya, kita gunting, ini gunting, kita gunting. Kemudian kita lebarkan. Jadi ini kita lebarkan menjadi seperti ini. Ya, jadi seperti lembarannya punya tebal gitu. Oke. Nah, tadi yang ini tinggi ya. Ini F tingginya. Kemudian ini tebalnya delta X. Nah, panjang ini berapa? Panjang ini kan lingkaran ya.
2pi. Nah, 3 itu kan 2πr. Nah, jari-jarinya ini jari-jarinya nih. Oke, jari-jarinya ini 2pi. Tapi di sini lihat kan si jari-jarinya itu beda-beda ya, bisa tergantung pada posisi X di sini. Jadi dari sini sampai sini ya, X-nya berapa. Jadi berubah-berubah seiring dengan nilai X. Jadi jari-jarinya ini bergantung pada panjang X. Jadi di sini 2πx, oke. Nah, volume benda ini apa? Delta volume sama dengan, jadi delta volumenya adalah panjang, lebar, tinggi. 2πx kali F kali delta X. Ya. Oke. Nah, ingat seperti tadi ya, Anda bayangkan ada banyak benda seperti ini, sehingga volumenya akan menjadi integral benda ini, integral 2πx dari A sampai B ya, A sampai B, 2πx F dx. Ya, atau ini sama dengan 2pi-nya konstan keluar, 2pi integral A sampai B x fx dx. Ya, jadi metode ini dinamakan metode kulit tabung. Ya, metode kulit tabung itu secara umum V sama dengan 2pi A sampai B x fx dx. Oke. Oke, now sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan ya. Tentukan volume benda padat hasil perputaran daerah di kuadran 1 ya, di kuadran 1 dari kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2 min X kuadrat. Diputar terhadap sumbu X. Oke. Nah, Anda bisa gunakan apa namanya? demos.com tadi ya. Kita lihat Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian Y sama dengan 2 min X pangkat 2. Nah, daerahnya ini ya. Karena ingin kuadran 1, berarti ini kan ada 4 kuadrannya nih. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang diinginkan hanya di kuadran 1. Ya, berarti yang ini aja ya. Nah, hanya yang ini ya. Daerahnya ini nih. Dari X, Y-nya dari 0 sampai 2, X-nya dari 0 sampai 1. Ini grafik X kuadrat, ini grafik 2 min X kuadrat ya. Jadi daerahnya yang ini. Diputar terhadap sumbu Y, berarti yang ini ya. Perputarannya. Nah, sudah pas di sini ada apa namanya? Bayangan di kirinya. Nah,
Sekarang kita gunakan metode kulit tabung, berarti kita potong irisnya vertikal ya, sejajar dengan sumbu putarnya. Oke. Jadi nanti tinggal dihitung integralnya dari 0 sampai 1. Oke. Kita hitung. Nah, ini sketsanya. Di langkah pertama seperti biasa ya, sketsa. Sumbu Y. Oke, ini X ya. Kemudian grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Ini. Kemudian 2 minus X kuadrat. Ketika X-nya 0, dia 2 ya. Puncaknya di 2. Nah, ini titik potongnya. 1 ya. Oke. Ini daerah R-nya atau daerah S, atau sebut saja daerah S, diputar terhadap sumbu Y. Ini akibatnya kita punya bayangan. Nah, gitu ya. Cara kita memotongnya secara vertikal. Delta X gitu ya. Nah, akibatnya di sini juga ada bayangannya sama. Oke. Ya, ini hasil putarannya. Ya, anggap aja sejajar lah ya. Ini tidak sejajar. Oke. Jadi seperti tadi ya, kulit tabung. Ya, yang perlu Anda perhatikan, jarak dari sini ya, jari-jarinya itu X. Sini. Jarak jari-jarinya di sini X. Gitu, ini X. Nah, tingginya adalah yang hijau kurangi yang merah. Ya, yang hijau itu kan Y sama dengan 2 min X kuadrat. Ya, jadi atas kurangi bawah ya. Ini Y atas, ini Y bawah. Oke. Jadi integralnya langsung saja delta V ya. Delta V-nya 2pi X Y atas kurangi Y bawah. Delta X atau 2pi X 2 minus X kuadrat minus X kuadrat delta X. Ya, kita sederhanakan. 2pi X 2 min 2X kuadrat delta X. Nah, sehingga integralnya, volumenya V sama dengan 2pi integral ya dari 0 sampai 1 ya, titik potongnya 0 sampai 1. 0 sampai 1 X kali 2 min 2X kuadrat dx. Oke. Nah, ini bisa dihitung dengan mudah ya. 2pi 0 sampai 1 masukkan ke sini. 2X min 2X pangkat 3 dx. Oke. Ya, integralkan ini jadi X kuadrat ya, 2-nya hilang karena dibagi 2. X kuadrat min 2/4 X pangkat 4. Batasnya 0 sampai 1. Oke, sehingga V sama dengan 2pi 1 min setengah ya. 1/4 kan 1. Kurangi 0. 1 min setengah, setengah. Jadi 2pi kali setengah. Coret. Jadi volumenya adalah pi satuan volume. Oke. Ya, jadi Anda lakukan hal yang sama, sketsa, iris,
aproksimasi, integralkan. Ya, untuk sketsanya bisa menggunakan demos.com. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, tentunya sketsa ini menjadi penting ya, karena nanti yang akan menentukan bentuk integralnya. Jadi tidak bisa langsung Anda tuliskan ya tanpa melihat sketsanya, karena bisa salah. Halo semuanya, masih mengikuti? Bagaimana? Kita sudah membahas ada 3 metode ya. Metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Nah, contohnya sudah banyak. Setidaknya ada 5 ya. 2 dari setiap metode. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nah sekarang kalau tidak ada pertanyaan, giliran Anda yang mencoba ya. Oke, saya tuliskan soalnya di sini. Ya, latihan. Latihan. Bersatu. Oke. Ya, tentukan sini. Oke, ini perintahnya sama, tentukan volume benda padat dari hasil perputaran daerah R yang dibatasi oleh kurva berikut. Oke. Lakukan langkah berikut dalam menuliskan jawaban Anda. Oke, jadi Anda harus sketsa daerah R, kemudian iris daerah R, kemudian aproksimasi volume hasil irisan
Kemudian integralkan. Hitung volume total melalui integral. Oke, ada 4 ya langkahnya. Jadi harusnya 1 Romawi. Nah, soalnya sebagai berikut. Ya, daerah R-nya dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 1, dan Y sama dengan 0, diputar terhadap sumbu Y. Ya, nomor 1, kemudian nomor 2, R-nya dibatasi oleh akar X, kemudian X sama dengan 3, dan Y sama dengan 0. Diputar terhadap sumbu Y lagi. 3, kurva R-nya dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan 3X, salah, yang paling ini, Y sama dengan 1, X sama dengan 0, diputar terhadap sumbu X. 4, X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2, X sama dengan 0, ya, diputar terhadap garis Y sama dengan 2. Oke, kemudian ya satu lagi lah, X sama dengan Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 3X, diputar terhadap sumbu Y. Oke, ada 5 soal ya. Jelas semuanya ya di sini, lihat. Nanti dokumennya akan saya kirim melalui Classroom. Oke, saya buat saja Classroom-nya. Kalkulus 2.
kelas semester 2 ya. Semester 2 kelas reguler, kelas karyawan. Nanti Anda join melalui kode kelasnya. Nah, ini kode kelasnya nih. Terlihat semuanya? Saya bagikan di WhatsApp ya. Kode kelas. Kalkulus. Google Classroom. Halo, terlihat semuanya? Bisa bergabung semuanya? Silakan dicoba. Ya, nanti akan muncul di sini. Silakan sebelum kita tutup ya. Nah, sudah ada 1 orang. Nah, lumayan sudah ada lagi.